Perkenalkan, nama saya Irene Manurung dengan NIM AKI dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah bisnis dapat dikendalikan eksekutif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuas terhadap pencapaian perusahaan secara menyeluruh. Sasaran akuntansi penjawaban. Yang pertama ada kemudahan identifikasi kemampuan pertanggungjawaban dari individu, manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Yang kedua, keuntungan motivasional. Jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan pertimbangan kemampuan, keuntungan motivasi yang dijamin. 3. Ketersediaan data. 4. Kesiapan informasi. 5. Perencanaan dan pengambilan keputusan. 6. Delegasi dan pengendalian. 7. Prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban. 8. Input dan output. Selanjutnya tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengukur kinerja divisi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua ada untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer berperilaku. Dan yang terakhir, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan divisiasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsi dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban. Ada pusat pendapatan. Nah, pusat ini bertanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan. Maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Lalu ada pusat biaya, merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Lalu ada pusat laba. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya yang dimiliki terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Korelasi dengan struktur organisasi, itu ada dua. Yang pertama itu struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama, tanggung jawab secara kebutuhan. Untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan pada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab. Struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Namun tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Lalu ada struktur horizontal. Struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Selanjutnya, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pertanggungjawaban anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, maka disusun anggaran yang membedakan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. Hal ini merupakan basis yang mengevaluasi kinerja orang atau bertanggung jawab atas setiap unit organisasi. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan yang biaya yang dapat dikendalikan.
Baiklah, langsung pada kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokus diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan, bagian atau segmen tertentu. Tidak hanya itu saja, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian organisasi. Masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan-laporan diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek-aspek keberlakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.